Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Billy Suhendra. Saya dari Universitas Pamulang, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pemeliharaan karyawan. Bagaimana videonya? Ikuti terus videonya, tonton terus. Sebelumnya pengertian dari pemeliharaan karyawan yaitu pemeliharaan yang dengan kegiatan untuk memelihara, mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, sikap karyawan dan loyalitas karyawan agar mereka bekerja selama sampai pensiun dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Menurut para ahli, yaitu yang bernama Hasibuan, dia pernah berkata, usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagai besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. Dan selanjutnya ada tujuan pemeliharaan karyawan. Berikut tujuan adanya pemeliharaan karyawan baik bagi perusahaan atau maupun karyawan. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yaitu agar lebih produktif. Dan kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Ketiga, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover atau yang bisa dibilang sama orang-orang TO karyawan. Yang keempat, memberikan ketenangan, keamanan dan kesehatan karyawan, karena kesehatan itu penting untuk bekerja supaya produktivitasnya lebih baik dan kerjanya lebih totalitas. Dan kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Keenam, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Ketujuh, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Kedelapan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Dan selanjutnya ada asas-asas karyawan. Di sini ada asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisiensi dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, asas ini harus diprogram dengan baik supaya tidak menjadi sia-sia. Contohnya yang pertama, asas kebutuhan dan kepuasan. Kedua, pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Yang ketiga, asas ini penting upaya tujuan pemeliharaan. Keempat, keamanan kesehatan dan sikap karyawan baik sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Yang berikutnya ada metode-metode pemeliharaan. Metode pemeliharaan ini yaitu berupa metode komunikasi, yaitu ada komunikasi yang harus digunakan dalam setiap penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikasi berfungsi untuk instruktif, informatif, influencing, dan evaluatif. Simbol-simbol komunikasi adalah suara, tulisan gambar, warna, mimik, kedipan mata, dan lain-lain, masih banyak. Dengan simbol inilah komunikator penyampaian informasi kepada komunikasi. Henry Clay Lindgren berkata, effective leadership means effective communication, atau kepemimpinan yang efektif berarti komunikasi efektif. Selanjutnya ada pengertian insentif. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan 2005 banding 184, literally incentive means that which incite or tendency to incite action, yaitu insentif secara harfiah berarti sesuatu yang merangsang atau mempunyai kecenderungan merangsang minat untuk bekerja agar semangat bekerja. Manajer yang efektif dapat menciptakan pemeliharaan karyawan yang baik.
dengan cara menerapkan metode insentif yang paling tepat. Selanjutnya ada metode insentif. Metode insentif yang adil dan layak merupakan daya penggerak yang merangsang terciptanya pemeliharaan karyawan. Kenapa begitu? Karena dengan pemberian insentif, karyawan merasa dapat perhatian dan pengakuan terhadap prestasi yang dicapainya, sehingga semangat kerja dan sikap loyal karyawan akan lebih baik. Manajer yang cakap selalu memperhatikan prestasi kerja setiap individu bawahannya. Kenapa begitu? Agar dapat memberikan insentif yang sesuai untuk memotivasi gairah kerja. Karyawan yang berprestasi baik diberikan insentif positif, sedangkan bagi karyawan yang berkurang berprestasi diberikan insentif negatif. Tujuan pemberian insentif yaitu menjaga loyalitas para pekerja yang berkualitas. Yang kedua, ada mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para pekerja, di mana hal ini akan terlihat dari absensi dan tingkat perputaran tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan, dengan kata lain hasil produksi bertambah untuk setiap per unit satuan waktu, serta meningkatnya penjualan. Dan selanjutnya ada metode kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan atau bisa disebut method of employee benefits merupakan wujud perhatian pada tingkat kesejahteraan karyawan agar merasa betah tetap bekerja sampai pensiun. Memang tidak mudah untuk mengetahui secara pasti mengenai pemahaman tentang kesejahteraan tersebut bagi setiap karyawan, tapi mereka yang bermaksud kesejahteraan adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh karyawan secara materi cukup, memenuhi kebutuhannya dan merasa aman serta tenang dalam menjalani kehidupannya. Dan selanjutnya ada metode keselamatan dan kesehatan kerja. Metode keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disebut dengan method of safety and health, yaitu bertujuan agar para karyawan bebas dari segala kecelakaan akibat kerja atau gangguan-gangguan lain yang dapat menurunkan atau bahkan dapat menghilangkan produktivitas kerja, dan agar karyawan mendapat kesehatan yang optimal sehingga mencapai produktivitas yang maksimal. Kondisi kerja yang kondusif untuk mewujudkan derajat kesehatan serta pencegahan kecelakaan kerja bagi karyawan merupakan prakondisi yang mencakup beban kerja, beban tambahan akibat lingkungan kerja, dan kemampuan kerja. Dan berikutnya ada metode hubungan industrial. Metode hubungan industrial atau bisa disebut dengan method of industrial relation, yaitu bertujuan untuk mencapai terciptanya suatu kondisi kesejahteraan bersama antara karyawan dan pengusaha. Pengusaha didorong untuk memperlakukan karyawan secara manusiawi dan menekankan kemitraan yang sejajar, sementara karyawan didorong untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki dan mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Pengusaha, karyawan, dan pemerintah di dalam hubungan industrial saling bekerja sama, menjelaskan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha dan karyawan. Sekian, terima kasih yang bisa kita pelajari dari sini. Kesimpulannya yaitu pemeliharaan karyawan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi fisik atau secara mental dan sikap karyawan agar tetap loyal dan bekerja produktif guna menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh keberadaan karyawan, sehingga perlu selalu diupayakan penjagaan dan pemeliharaan karyawan agar merasa betah, bertahan, dan melaksanakan tugas dengan baik. Pelaksanaan pemeliharaan karyawan berlangsung efektif bila berasaskan pada manfaat dan efisiensi, kebutuhan dan kepuasan, keadilan dan kelayakan, peraturan yang legal, dan kemampuan perusahaan. Oke guys, cukup sekian, terima kasih. Kesimpulannya, mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya Billy Sohendra, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat guys.